lebih engkau cintai daripada 100 rakaat solat sunat ya Rasulullah? Kan Nabi menjawab, ya Anas, kau nyampaikan hajat sama mukmin, sama muslim satu kali, lebih aku cintai daripada engkau solat sunat 1000 rakaat. 1000 rakaat, alfi rakaatin. Coba bayangkan, dia menyampaikan hajat solat kita satu kali lebih utama daripada 1000 rakaat solat sunat. Ini menunjukkan besarnya nilai amal sosial, kepedulian kepada sesama. Lebih pada saat sekarang ini dalam keadaan darurat corona ini. Kita bantu saudara kita yang terdampak oleh corona. Kemudian lanjut. Ya Rasulullah, atarkul ghibah. Maaf. Ya Rasulullah, meninggalkan luqmatan minal haram. Satu suap makanan yang haram. Meninggalkan satu suap makanan yang haram. Apakah lebih engkau cintai daripada aku solat sunat 1000 rakaat ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ya Anas, kau ninggalkan makanan-makanan haram, minuman haram, uang haram lebih utama daripada engkau solat sunat 2000 rakaat. Masya Allah. Besarnya pahala kita meninggalkan yang haram, makanan haram, minuman haram, uang haram, penghasilan haram, dah jauhkan lebih utama pada solat sunat 2000 rakaat. Karena kalau kita cari yang haram, makan, minum haram, 2000 rakaat itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Nabi mengatakan, akala luqmatan minal haram la yaqbalullah salatahu arba'ina yauman. Siapa makan yang haram satu suap, 40 hari solatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma kita solat 2000 rakaat tetapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Makan minum kita haram. Manabata minal haram pannaru aulabi. Darah daging yang tumbuh dan makanan minuman haram, api neraka yang paling pantas untuknya. Itu dalam hadis yang lain. Yang berikutnya, Nabi SAW bersabda, ya Rasul, Anas bertanya, ya Rasulullah, atarkul ghibah habu ilayya min asharati alafi raqatin tatawuan. Ya Rasulullah, meninggalkan ghibah, mengumpat, menggunjing, ngerumpi, ngomongin jelek orang, ceritakan kekurangan orang, kejelekan orang. Apakah itu ya Rasulullah lebih baik pada solat sunat 1000 rakaat? 10.000 rakaat ya Rasulullah. 10.000 rakaat. Masya Allah. Apa jawaban Nabi? Ya Anas, kau tinggalkan perbuatan ngumpat gunjing lebih baik pada engkau solat sunat 20.000 rakaat solat sunat. 20.000 rakaat solat sunat. Itu kelebihan meninggalkan ghibah. Karena Nabi dalam hadisnya mengatakan al-ghibah saddu minaz zina. Ghibah itu lebih besar dosa pada zina. Kaifa dzalik ya Rasulullah? Bagaimana itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, kalau orang berzina, taubat nasuha, selesai urusan. Tapi kalau orang mengumpat, menggunjing, walaupun dia taubat, belum selesai urusan. Dia harus minta maaf pada orang digibahnya dan minta maaf pada orang tempat menggibah. Jadi prosedurnya lebih banyak, lebih panjang. Karena itu kiranya kita jauhkan pada ghibah. Dalam hadis yang lain mengatakan ghibah itu lebih dahsyat dosanya pada berzina 36 kali. Bayangkan, padahal hanya omongan, kata-kata, mengumpat, gunjing, lebih besar dosa pada berzina 36 kali. Sama mana orang yang makan riba. Dirhamu riban ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lam syadu min sittatin wa salasina zinatan. Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang. Dan dia tahu itu riba yang haram hukumnya. Berdasar pada zina 36 kali. Wa na'udzubillah. Na'udzubillah min dhalika. Kemudian berikutnya Anas bertanya, ya Rasulullah, aqadau hajatil armalah. Ya Rasulullah, menyampaikan hajat orang-orang janda. Janda-janda jumpu, janda-janda tua, kita sampaikan hajatnya. Tak tolong, kita bantu karena tidak ada lagi yang menolong, yang bantunya. Suaminya sudah meninggal, keluarganya sudah tidak ada, dah bantu janda-janda tua dengan membantunya, entah itu makanan, uang dan sebagainya. Apakah itu lebih engkau cintai Rasulullah daripada 10.000 rakaat solat sunat? Maka Nabi menyatakan, menyampaikan hajat janda-janda tua lebih kucintai pada engkau solat sunat 30.000 rakaat ya Anas. 30.000 rakaat, Masya Allah. Kapan kita bisa solat sunat sampai 30.000 rakaat?
Ternyata sekali nolong seorang janda tua jompo lebih utama daripada 30,000 rakaat solat sunat kita. Masya Allah. Kemudian Anas bertanya lagi. Banyak pertanyaan Anas dan senang bertanya. Dan itulah tanda orang mau pintar, mau pandai. Dan suka bertanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Bertanya pada ahlinya apabila kalian belum tahu. Ya Rasulullah, duduk bersama keluarga apakah lebih dicintai daripada duduk di masjid i'tikaf? Duduk sama keluarga, isteri, anak, ibu, bapa, saudara dan sebagainya. Kita duduk, entah itu duduk makan, duduk cengkerama dan sebagainya, lebih utama daripada solat, daripada i'tikaf di masjid Nabi SAW di Madinah. Nabi menjawab, kau duduk bersama keluargamu 1 jam lebih utama daripada engkau i'tikaf di masjidku ini, sabda Nabi SAW. Duduk 1 jam bersama keluarga lebih besar pahala daripada i'tikaf di masjid Nabawi. Masya Allah. Padahal kita tahu sekali kita solat di masjid Nabi lebih utama daripada 10,000 rakaat solat di Pancor, di Selong umpama, di Lombok, di Indonesia. Satu kali solat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100,000 kali solat di Indonesia, di Lombok, di Selong, di Pancor. Ternyata begitu besar pahala kita duduk bersama keluarga. Karena itu Nabi menganjurkan seakan-akan kita harus utamakan juga keluarga kita. Tidak hanya mengutamakan solat, sunat, i'tikaf dan sebagainya, juga perluan keluarga kita harus utamakan juga. Ya Rasulullah, katanya bertanya, apakah nafkah, beri nafkah kepada keluarga lebih engkau cintai daripada memberikan sumbangan untuk sabilillah, ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Ya Anas, engkau menyumbang 1 dirham, engkau memberikan 1 dirham untuk keluargamu, lebih besar pahalanya pada 1.000 dinar yang kau sumbangkan untuk sabilillah. 1 dirham uang perak, 2 dinar uang emas, 1.000 dinar. Dengan 1 dirham. 1 dirham untuk keluarga, 1.000 dinar untuk sabilillah. Lebih utama 1 dirham untuk keluarga pada 1.000 dinar untuk sabilillah. Bukan berarti tidak besar pahalanya untuk sabilillah, tapi utamakan dulu keluarga. Karena Nabi mengatakan, wabda biman ta'ulu, mulailah kamu berbuat kebaikan, berikan sedekah, berikan infak pada orang yang jadi tanggunganmu. Ya Rasulullah, apakah berbakti pada kedua orang tua, birrul walidain, lebih engkau cintai daripada ibadah 1.000 tahun, ya Rasulullah? Berbakti pada kedua orang tua lebih utama daripada solat sunat 1.000 rakaat, ya maaf, ibadah 1.000 tahun, bukan solat sunat saja, ibadah 1.000 tahun. Apa jawaban Nabi? Ya Anas, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Dah datanglah kebenaran, hilanglah, hancurlah kebatilan. Sungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur. Maka berbakti kepada kedua orang tua, berbakti pada ibu dan bapa kita, taat bakti pada orang tua, hormat pada orang tua, lebih aku cintai daripada engkau ibadah pada ibadah 2 juta tahun, alpi sana. 2 juta tahun kau ibadah, lebih utama kau berbakti kepada kedua orang tua. Jadi pahala yang paling besar para pemirsa, para pendengar adalah kita bakti kepada kedua orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah pada ridha ibu bapa dan murka Allah pada kemurkaan, kebencian ibu bapa kita. Mari kita cari ridha Allah melalui keredaan ibu dan bapa kita. Bagi kaum wanita, keredaan Allah adalah pada keredaan suaminya. I'lami anna ridaz zawj wa ridallah sahtaz zawj sahtullah. Sabda Nabi pada Siti Fatimah, ketahuilah anakku Fat, sungguhnya keredaan suami itulah keredaan Allah, kebencian suami itulah kebencian Allah Subhanahu Ta'ala. Bagi kaum wanita, kaum istri, mari cari ridha suami biar kita dapat ridhonya Allah Ta'ala bagi kaum wanita, kaum istri. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kita jawab pertanyaan dari penunggu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa gerangan? Mami Tuan Guru Tia mau tanya, apakah boleh orang haid atau orang junub berada di halaman masjid? Apakah halaman masjid termasuk bangunan masjid? Mohon penjelasan Pak Tuan Guru.
dari al-fakir, penuntut ilmu. Bagus. Semua kita fakir, semua kita harus banyak nuntut ilmu. Di kulli syai'in tariqul jannatil ilmu. Segala sesuatu ada jalannya. Jalan menuju surganya satu, iaitu jalan menuntut ilmu tahuan. Tidak ada jalan lain. Karena itu, nuntut ilmu seumur hidup kita. Minal mahdi ilal lahdi. Apalagi bagi para tulab talibat. Okay? Ma'at Darul Quran Hadis, insyaAllah dapat ilmu yang barakah. Okay? Jawaban kita apa? Okay? Bagi seorang wanita yang men, yang junub, bagi laki-laki yang junub atau wanita men, sebagai ulama mengatakan boleh dia masuk ke halaman masjid. Bukan bangunan masjid. Kalau bangunan masjid, no boleh. Tidak boleh. Okay? Inni la uhillul masjidah lihaidin wala junubin. Aku dah halalkan masjid bagi orang-orang yang junub maupun bagi orang yang haid. Bangunan masjidnya dimasukin. Jangan masukin orang junub, orang haid. Tapi halamannya, bagi ulama mengatakan dibenarkan, dibolehkan. Okay? Pada di halaman masjid, ada bangunan rumah untuk merbot. Kadang-kala istrinya ada di situ juga. Suatu saat, istrinya menstruasi. Suatu saat, sang suami istri junub. Maka dibenarkan kalau di halaman masjidnya. Demikian, masuk masjid tidak dibolehkan. Demikian pada pelinggih bertanya. Lanjut. Nabi kabar pendengar kami yang ada di Rendang Bilu, yang ada di Pengadangan, yang ada di Sakra, yang ada di Suwangi, Ibu M. Syafi'i, terima kasih atas kebaikannya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tuan Guru yang dirahmati Allah. Apakah benar cuma anak perempuan yang menuntun ayahnya ke syurga nanti? Bagaimana dengan anak laki-laki? Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Anak laki, anak perempuan, yang penting anak itu adalah anak yang soleh, anak yang solihat. Oh, waladin salihin yada'ulahu. Anak yang saleh, apalagi ada perempuan, kalau dia saleh, bisa membimbing, menuntun orang tuanya ke syurga. Nabi bersabda, "Man kana lahu bintani," siapa punya anak perempuan 2 orang, disayanginya, dikasihaninya, dididiknya, dirawatnya dengan baik, sampai dia nanti dewasa, maka dia jadi dinding api neraka bagi orang tuanya, bahkan orang tuanya masuk syurga karena anak perempuannya 2 orang itu. Bukan berarti anak laki-laki tidak kena, lagi. Anak laki yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya juga akan menjadi pembimbing orang tua, sama-sama masuk dalam syurga nanti. Moga-moga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihat. Amin. Allahumma amin. Berikutnya, tanyaan berikut. Dari siapa gerangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiang hamba Allah dari Bermi. Bermi ni belakang kita lagi. Yang mau bertanya, bagaimana hukum meminjam uang atau bekerja di bank rontok atau bank konvensional. Masya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah. Sekarang ini ada 2 bank. Bank konvensional dan bank syariah. Semua sekarang sudah punya bank syariah. BRI, BNI, Bank NTB, Bank Mandiri, semuanya ada syariahnya. Kalau bank syariah, maka tidak ada keraguan karena dia jalankan sesuai dengan syariah. Tapi kalau masih bank konvensional, apalagi bank-bank rontok dan sebagainya, tetap kita berpedoman pada hadis Nabi, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riban. Setiap berhutang, minjam yang ada nanti kembali lebihnya, ada kembali manfaatnya, maka itu disebut riba. Tiap-tiap riba haram hukumnya. Itu patokan kita. Dari manapun juga. Bank pribadi, bank yayasan, bank apapun juga namanya. Kalau di situ ada pinjam-pinjam kembali lebih dengan perjanjian, itu namanya riba. Tiap riba dalam Islam dihukumkan haram. Mudah-mudahan kita dapat rezeki jalan yang halal sajalah. Kalau minjam uang di bank, yaitu syariah, maka tentu kita tidak ragu-ragu. Saya pernah berikan ceramah di BRI Selong di hadapan para karyawan-karyawati dan pimpinannya. Ada sesi tanya jawab di mana kami yang bekerja di BRI, yang kami dapat gaji, penghasilan. Yang jawab, kan ada bank syariah, BRI syariah. Jadi kalau anda pakai syariah, ya tentu no problem, tidak ada masalah.
Gitu kita jawab nih. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Demikian untuk hamba Allah yang berasal dari Burmi. Okay. Baik, makasih, mungkin sudah jelas. Okay. Kita berlanjut. Dari siapa gerangan? Masya Allah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdosa mantan suami tidak mau bayar hutangnya sama mantan istrinya untuk keluarganya? Okay. Untuk keluarga di Manok, Bunda dari Semat, Sikur Selatan. Para pendengar yang dirahmati Allah, kalau istri ada mantan, ada suami ada mantan, tapi tidak ada mantan ibu, bapa, tidak ada mantan anak, yang ada mantan istri, mantan suami, mantan pacar, mantan mertua ada. Tapi kalau mantan ibu, mantan bapa, mantan anak tidak ada, tetap menjadi ibu, bapa dan anak kita, orang tua kita sampai akhir hayat kita. Tidak ada mantan-mantanan kalau orang tua, kalau anak. Apa yang ditanyakan yaitu kalau suami berhutang kepada mantan istrinya, ya tiap hutang harus dibayar, harus dilunasi hutang. Hutang itu adalah yang wajib dibayar. Siapa-siapa meninggal dunia masih nanggung hutang, rohnya katung-katung antara bumi dan langit. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Nyawa seorang mukmin katung-katung antara bumi langit sampai lunas hutangnya. Baik hutang pada mantan suami, mantan istri, mantan pacar, mantan sahabat, mantan siapapun, pokoknya hutang belum dibayar, wajib dilunasi. Kalau tidak, nyawa katung-katung siksa antara bumi dan langit. Gitu jawabannya kira-kira. Mudah-mudahan Allah alam bisawab. Terima kasih kepada Ibunda katanya di Banok dan Semat Sikur Selatan. Gimana ceritanya Bapak Haji Khairuman yang ada di Sikur Selatan? Mudah-mudahan sehat walafiat. Banyak bijanya di Mahat, sudah tamat maupun masih belajar. Mudah-mudahan semuanya dapat ilmu yang barokah di Mahat Inwi Pancor. Baik, kita berlanjut. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya ketika sholat Jumat membaca doa kunut dengan niat untuk mencegah dari wabah virus corona? Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, itu namanya kunut nazilah. Nabi SAW pernah kunut selama 1 bulan. Tiap sholat yang 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, bisa kunut terus. Waktu beliau mendoakan bagi kaum Ri'lin dan Zakwan yang membunuh 70 orang Qori yang dikirim Nabi SAW ke daerah itu. Bukannya mereka disambut, justru disambit. Bukan disambut, tetapi mereka disambut dengan kelewang. Dibunuh semuanya. Maka Nabi membaca doa kunut nazilah bersama umat Islam dalam 5 waktu sehari semalam. Selama 1 bulan. Namun doa Nabi tidak kabul. Nabi dilarang oleh Allah. Utus engkau Muhammad jadi rahmatan lil alamin, bukan untuk menghancurkan binasakan suatu kaum. Nabi hentikan. Maknanya kita boleh kunut nazilah seperti sekarang ini. Selalu kita kunut nazilah dan boleh lakukan dari 5 solat yang ada. Solat Jumat kita kunut, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kita kunut nazilah. Dipersilakan. Tadi selalu kita kunut, tambah kunut subuh dengan kunut nazilah juga bagus. Untuk menghindarkan kita pada virus corona yang merajalela di mana-mana. Semakin banyak sekarang ini. Berapa ribu yang kena di Indonesia? 38, 39. Tinggal dunia sudah lebih pada 2.000 orang. Masya Allah. Mudah-mudahan segera berakhir corona ini di muka bumi. Kalau tidak, kasihan anak-anak kita yang tidak sekolah. Sudah 4 bulan. 3 bulan mahat tidak masuk gara-gara corona. Para masyayikh tidak ngajar karena corona. Ngajian-ngajian di desa-desa terhenti karena corona. Ya Allah, semuanya terhenti gara-gara corona ini. Mudah-mudahan segera berakhir. Baik. Makasih. Dan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Tuan Guru selalu sehat, panjang umur, amin. Pak Tuan Guru, tiang hamba Allah di Binong, Sikur Selatan. Tadi juga Sikur Selatan, Semat. Dia mau nanya,
dalam zikir ada lafaz astaghfirullahalazim yang sering kita ucapkan, tapi ada juga yang memaki nastaghfirullahalazim. Mana yang benar dan lebih afdal? Sedangkan kita tahu tidak boleh mulai dari nun, kerana nun akhir kalimat. Kenapa gitu? Okay? Boleh saja kita astagfirullahaladzim. Saya baca istighfar sendirian. Astagfirullahaladzim. Atau kita baca bersama. Nastagfirullah. Astagfirullah, aku mohon ampun pada Allah. Nastagfirullah, kita bersama-sama mohon ampun pada Allah. Boleh kedua-duanya. Tidak ada halangan mengucapkan astagfirullah atau nastagfirullah. Untuk kita sendiri, astagfirullah. Untuk kita bersama-sama, nastagfirullah. Atau kita doakan diri kita dan kita bersama. Nastaghfirullah. Boleh saja, tidak ada halangan. Tidak kena nun akhir kalimat, tidak. Nah, yang artinya iaitu kita bersama mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, alaikum billahi Allah wal istighfar. Dahlah kalian banyak baca Allah dan istighfar. Fastaghfiruhuma. Perbanyak membaca astagfirullah dan la ilaha illallah. Karena iblis mengatakan, aku hancurkan manusia dengan dosa-dosanya, maka dia menghancurkan aku dengan kalimah la ilaha illallah dan istighfar, maka aku hancurkan mereka kembali dengan mengikutkan hawa nafsu mereka. Maka waspada, hawa nafsu adalah sarana alat setan untuk menghancurkan kita. Dia kita kalahkan dengan kalimah la ilaha illallah dan istighfar, tapi dia bisa mengalahkan kita karena nafsu. Dan itu Nabi mengatakan, a'da aduika nafsuka allati baina jambaika. Musuh yang paling kuat, paling hebat, paling dahsyat, paling heboh adalah nafsu yang nempel pada tubuh kalian. Nauzubillah, jangan sampai kita terpedaya oleh nafsu kita sendiri. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam salah satu ayat, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak melihat, perhatikan mereka yang bertuhan kepada hawa nafsunya. Kalau sudah bertuhan pada hawa nafsu, maka kehancuranlah akibatnya, bencana akibatnya, masuk penjara akibatnya, tangkap polisi akibatnya. Kenapa? Bertuhan pada hawa nafsu. Wa na'udzubillah min dzalika. Yang kedua, dalam lafaz yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Di kata wahdahu atau dahu itu dipanjangkan atau dipendekkan, padahal sebelum huruf ha damir ada huruf yang berharakat fathah. Mohon penjelasan. Ya tetap kita baca panjang, wahdahu la syarikalahu. Jadi kita panjangkan wahdahu. Jangan wahdahu la syarikalah. Tentu keliru. Kita baca panjang dhamir, iaitu dua harakat. Wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu demikian insya-Allah mudah-mudahan seperti itu. Kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang esa, tiada sekutu baginya. Mari kita perbanyak kalimah-kalimah seperti ini. Baik. Ya. Terima kasih kepada anda. Kita lanjutkan. Dari siapa gerangan? Ya, ini dia orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Tuan Guru yang tulab mahat tingkat 1C, Banin. Oh, mau naik tingkat 2 ya? Dari desa Sakra. Wah, Sakra dikatakan paling banyak coronanya sekarang ini. Kena waspada. Zona merah desa Sakra dan beberapa desa yang lain di Lombok Timur. Kerana itu waspada saudara kami yang ada di Sakra, yang masuk desa Sakra, luar dari desa Sakra, Sakra ada di sana zona merah virus corona. Buat Tuan Guru, moga-moga sehat walafiat, amin. Yang ingin bertanya, apa amalan-amalan yang sebaiknya dilakukan oleh seorang ibu yang sedang hamil? Terima kasih. Masya Allah. Seorang ibu yang sedang hamil, apa yang harus diamalkan? Tentu pertama, tetap disiplin ibadahnya. Solatnya, zikirnya, doanya, tahajudnya, baca Quran dan sebagainya. Yang kedua, makanan harus halal selalu dimakan, minum. Halal. Karena itu pengaruhnya terhadap anak yang dihamilkan.
Yang ketiga, ibu selama hamil tak boleh emosi, tak boleh suka marah-marah, tak boleh suka ngomel-ngomel dan sebagainya. Harus selalu tenang, tak boleh stres, tak boleh depresi, tak boleh cemburu kepada suaminya. Karena itu suami harus menyayangi istri yang sedang hamil. Supaya anak yang ada dalam rahim istri itu jadi anak yang baik. Banyak contoh-contoh anak-anak yang tidak baik karena istri waktu hamil suka marah, suka cemburu, suka kecewa dan sebagainya, stres karena sikap suami kadang-kala. Kan itu kasihan mereka. Pernah terjadi satu contoh. Satu keluarga. Anak-anaknya baik-baik tapi ada satu anaknya yang tidak baik. Nakal, pergajul anaknya. Maka sang suami nyalahkan istri. Kamu sebagai istri tidak bisa mendidik anak. Lihat anak yang satu ini. Anaknya nakal, anaknya tidak hormat pada orang tua. Sedangkan saudara-saudaranya semuanya baik-baik. Istri menjawab, hai suamiku, jangan dulu salahkan saya. Ingat, waktu saya hamilkan anak kita yang nakal ini, dulu engkau dalam keadaan tidak tenang. Gara-gara kamu sedang diperiksa oleh petugas, yaitu keuangan, inspektorat. Sedang memeriksa engkau tentang keuangan engkau pegang di kantor. Waktu itu engkau kurang tidur, tidak bisa tidur dan sebagainya. Saya sebagai istri yang sedang hamil ikut terpengaruh oleh keadaan engkau, hai istri suamiku. Maka itulah yang terjadi sekarang. Anak kita menjadi nakal karena pengaruh pada perasaan kita sebagai suami istri di saat anak sedang dihamilkan itu. Maka kiranya seorang istri dalam keadaan hamil harus selalu tenang. Suami bikin istrinya selalu tenang, damai, tidak ada hal-hal yang menyebabkan dia harus kecewa, harus marah dan sebagainya, atau khawatir, takut sang istri terhadap suaminya, pulang larut malam dan sebagainya, sehingga sang istri jadi tidak tenang. Kemudian berikutnya ada anjuran seorang istri yang dalam keadaan hamil perbanyak solat sunat di samping solat padu akan mudahkan kelahiran anak itu nanti. Dan samping itu juga supaya anak yang nanti lahirkan jadi anak soleh. Mau anak yang laki soleh, bacalah selalu surah Yusuf dalam Al-Quran. Kalau mau melihat anak kita perempuan yang lahir salihah, maka bacalah selalu surah Maryam. Insya Allah anaknya jadi anak yang salih. Itu dia amalan-amalan yang kemudian di saat itu juga selalu berdoa pada Allah Ta'ala. Sedang hamil, setelah lahir dan sebagainya. Selalu mendoakan anaknya. Doa orang tua bagi anaknya seperti doa Rasul bagi umatnya. Du'aul walidi di waladi ka du'ai Rasul di umati. Doa seorang ibu bapak untuk anaknya seperti doanya seorang Rasul bagi umatnya. Begitu kabulnya doa ibu bapak. Perbanyak doa waktu hamil, perbanyak doa setelah anak lahir. Insya Allah anaknya akan menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang sehat, anak yang selamat. Gitu dia jawabannya. Insya Allah Ta'ala. Wallahualam. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para pendengar, para pemirsa, para mustamiin, mustamiat. Mudah-mudahan semuanya selamat, sehat walafiat, bahagia, terhindar daripada virus corona. Bagaimana menyikapi fenomena sekarang ini? Umat Islam saling serang, saling celah, seolah-olah ada satu kelompok yang paling benar sebagai orang awam gimana menyikapi hal yang demikian. Para pendengar yang dirahmati Allah, memang demikian kenyataannya. Ada kelompok-kelompok yang memponis umat Islam yang lainnya. Ada yang syirik, ada yang kafir, ada yang dalalah, ada yang pinar dan sebagainya. Ada yang bid'ah dan sebagainya. Kita sedih melihat keadaan seperti itu. Nabi Adam mengatakan tanda akhir zaman apabila umat akhir zaman mencela, menghina umat-umat terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Gampang-gampang kita mengatakan ulama ini syirik, ulama ini kafir dan sebagainya. Coba baca, paham-paham yang seperti itu. Sungguh sangat miris kita, sedih kita. Taqlidul madzhab minasyirki. Ikuti mazhab itu syirik hukumnya. Jadi kita semuanya orang Islam ini rata-rata bermazhab, semuanya syirik. Perangilah orang bertasawuf, orang bertarekat.
Gitu katanya, canggih. Masya Allah. Tasawuf, tarekat itu amalan-amalan mulia. Mensucikan jiwa batin manusia, mendekatkan dirinya kepada Allah. Kita suruh memerangi mereka. Dan mereka adalah musuh daripada sunnah katanya. Musuh agama. Masya Allah. Kalau kita ingin bertasawuf, ingin bertarekat. Diterangkan Bapak Tuan Guru Bajang tadi. Tentang tarekat hizib Nahdlatul Watan. Kita bertarekat. Tarekat-tarekat yang lainnya. Saya pernah mendapatkan ijazah tarekat iaitu Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah di satu pondok pesantren di Lombok Tengah, pondok pesantren yang ada di Qamarul Huda di Lombok Tengah, yang mengijazahkan kita datang dari Jawa. Saya waktu itu kebetulan mewakili Pak Bupati, mewakili Kandepak Lombok Timur sekaligus, dapat ijazah iaitu tarekat Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Amalan-amalannya sudah karuan. Syaratnya orang tarekat, katanya saya dapatkan ilmu daripada beliau menyampaikan itu, pertama banyak-banyak taubat at-taubah. Yang kedua selalu melaksanakan syariah. Yang ketiga tarkul hawa. Yang ketiga, yang keempatnya banyak sabar. Kemudian berikutnya banyak syukur pada Allah Ta'ala. Kemudian banyak ihsan. Dan yang ketujuh katanya beliau yang menyampaikan itu syarat tarekat iaitu uzlah. Uzlah maknanya katanya yaitu tubuh kita bersama orang banyak, tapi roh kita bersama Allah. Ruhuka ma'al khaliq wa jasaduka ma'al khalqi. Kita bergaul yang baik dengan sesama, roh kita selalu nyambung kepada Allah Ta'ala. Itulah amalan para ahli tarekat, ibaratnya rukun bertarekat. Saya juga senang bertarekat. Kita yang selalu hizib. Alhamdulillah, kami sudah mengajak jamaah hizib di Solong 50 tahun. Masya Allah, kita harus binikmatillah. 50 tahun. Jadi kita tarekat hizib. Apa kelebihannya? Banyak kita rasakan kelebihan. Selalu aktif. Dan selalu giat melaksanakan hizib 2 kali dalam seminggu. Tapi dulu 3 kali. Malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat. Sekarang 2 kali. Malam Kamis, malam Jumat saja. Alhamdulillah. Itu tarekat. Jadi kita menjadi orang yang insya Allah lebih dekat rasanya kepada Allah Ta'ala. Kepada kita tidak bertasawuf, tidak bertarekat. Moga amin. Allahumma amin. Makasih pada anda bertanya. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru yang mau nanya, dalam hidup ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak mengingat Allah. Ada berapa cara mengingat Allah? Seperti solat, baca Quran, berzikir, beristighfar, berselawat pada Nabi. Semuanya itu zikir pada Allah, betul. Pak Tuan Guru Bajang pernah menjelaskan, zikir yang paling utama itu ada 9. Pertama solat, yang kedua baca Quran, kemudian yang ketiga baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, La ilaha illallah, wala hawla, wala quwata illa billah. Dia berdoa. Kemudian bersalawat pada Nabi SAW. Itu semua termasuk zikir kepada Allah. Pada saat, iaitu hari ulang tahun NTB. NTB berzikir. Di mana kita waktu itu diundangkan, iaitu Ustaz yang dari Bogor itu. Ilham Arifin almarhum. Dan selamat alam kubur. Gitu beliau naik di atas panggung mengajak kita untuk berzikir, banyak kita yang menangis. Entah dari mana kok tiba-tiba ajak kita menjadi sedih hati kita. Mungkin itu adalah dari hatinya. Hatinya berzikir sampai kita mendengar, ikut merasakan. Itu dia para pendengar, zikir. Jadi yang ditanya di sini yaitu tentang banyak mengingat Allah. Ada berapa cara mengingat Allah? Dan yang tiang tanyakan, mau tanyakan, apanya Allah yang harus kita ingat? Apa wujudnya ataukah namanya? Terutama di dalam solat. Mohon maaf sebelumnya. Masya Allah. Nabi mengatakan, tafakkaru fil khalqi, wala tafakkaru fil khaliq. Innakum la taqdirun qadrahu. Pikirkanlah yaitu makhluk Allah, bukan mikirkan zatnya Allah. Kamu tidak akan mampu memikirkan zatnya Allah Ta'ala.
Kemudian kita juga dalam Al-Quran suruh oleh Allah untuk perbanyak fadhkuris maddah. Banyak-banyaklah kamu menyebut nama Allah Ta'ala. Bukan mengingat, merenungkan, menghayati zat Allah. Tetapi kita nyebut nama Allah banyak-banyak. Seperti tadi, berzikir kepada Allah Ta'ala. Seperti apa dilakukan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali adalah sebagai panutan kita dalam hal bertasawuf, bertarekat. Dia mengajak kita membaca setiap hari Jumat. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah 1000 kali. Menyebut nama itu. Menyebut Ya Allah 1000 kali. Kemudian kalau hari Sabtu, tadi anjurkan baca La ilaha illallah 1000 kali. Ada satu paham mengatakan, kalau kita membaca La ilaha illallah 1000 kali, syirik kita. Baca 1000 kali La ilaha illallah, syirik. Paham yang tentu tidak kita terima, jauh daripada kebenaran. Kemudian tiap hari Ahad kita dianjurkan baca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan kalau nanti datang hari Senin, kita suruh baca La Hawla Wala Quwata Illa Billahil Aliyyil Azim 1000 kali juga. Hari Selasa kita baca Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1000 kali salawat. Hari Rabu Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 1000 kali. Hari Khamis subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Semuanya 1000 dibaca. Itu termasuk zikir yang utama, menyebut nama-nama Allah yang mulia, nama Allah yang Nabi yang agung kita sebut. Itulah zikir yang kita lakukan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir paling utama adalah kalimah la ilaha illallah. Jadidu imanakum. Perbarui iman kalian. Sabda Nabi, kaipanu jadidu imanana ya Rasulullah? Ucapkan kalimah la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Hingga ada zikir warga masyarakat kalau 1000 kali berzikir, tahlil 1000 sebagai tanda cinta sayang kepada Allah. Karena tanda orang cinta adalah selalu nyebut siapa yang kita cintai. Man ahabba syai'an katsura min dzikrihi. Siapa cinta pada suatu, maka akan banyak diucapnya, banyak disebutnya, banyak diingatnya. Dan tanda orang cinta adalah yaitu taat pada siapa yang kita cintai. Oleh karena itu, perbanyak zikir pada Allah. Lebih pada zaman sekarang ini, di mana COVID-19 belum mau juga mundur dari dunia ini, maka kita mungkin bisa melawannya juga dengan memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada anda. Baik, di dalam solat kita dianjurkan supaya kita khusyuk. Gimana caranya khusyuk? Selalu ingat Allah. Selalu ingat mati dalam solat. Uzkuril mauta fi salatikum. Ingatlah kematian kalian di dalam solat. Kalau kita ingat mati dalam solat, kita akan lebih khusyuk. Ujungnya apa? Solat kita lebih banyak pahalanya, lebih banyak ridhonya, rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Pertanyaan berikut. Hidup damai dalam perbedaan. Bagaimana? Masya Allah, hebat sekali. Hidup damai dalam perbedaan. Bersama orang lain agama saja kita harus damai. Seperti firman Allah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin. Bagi anda agama anda, bagi kami itu udah nyatakan perdamaian itu. Nabi SAW pindah dari Makkah ke Madinah, hijrah dari Makkah ke Madinah. Di Madinah beliau mengatakan perjanjian Madinah. Situ ada agama Islam, Kristen, agama yang lain, semuanya Yahudi. Diadakan perdamaian. Jadi lain agama berdamai. Apalagi sama umat Islam. Artinya umat Islam sama umat Islam harus damai. Tak boleh ada yang saling mencela, saling menghina, saling memponis kafir, syirik, bid'ah, dhalalah, fitnah dan sebagainya. Masya Allah. Dengan lain agama pun kita harus berdamai. Apalagi dengan sesama umat Islam. Tak boleh ada permusuhan di antara kita sama umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman tu bersemeton, bersaudara. Dan itu kita harus saling menyayangi, saling mencintai. Ada prinsip ajaran dalam Islam. Pertama namanya ajaran tahabbub. Saling mencintai satu sama lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak beriman sehingga kalian mencintai saudaramu seperti kalian mencintai dirimu sendiri.
Yang kedua, ajaran tarahum. Irhamu mampil adi, yarhamkum mampis sama. Sayangi sesama di muka bumi, akan disayangi oleh yang di langit. Okay? Para malaikat Allah sayang pada kita kalau kita sayang sama mukmin, sama muslim. Yang ketiga, ajaran yaitu at-takarum, saling memuliakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Siapa iman pada Allah dan hari kemudian, dalam menghormati tamu, dalam menghormati tetangganya, saling memuliakan. Kemudian ajaran berikutnya ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong-menolong dalam dosa. Jadi ajaran ta'awun, ajaran saling tolong-menolong, saling bantu-bantu sama umat Islam. Wallahu fi aunil abdi, maka anal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya, lama hambanya suka menolong saudara-saudaranya. Mau pertolongan Allah, suka menolong sesama. Dan ajaran berikutnya yaitu disebut ajaran yaitu tasawur, amruhum syura bainahum, saling bermusyawarah. Kalau kita musyawarah, tidak ada yang nyesal. Tidak ada penyesalan kalau kita bermusyawarah. Ada juga namanya tasamuh, tenggang rasa. Kemudian ada ajaran namanya ta'afuf, saling memaafkan satu sama lain. Wan ta'fu aqrabu littaqwa. Apabila kalian saling memaafkan, itulah paling dekat pada derajat takwa. Itu antara lain ajaran agama kita yang sekaligus berarti kita saling menghormati, saling hidup damai di dalam perbedaan. Tinggi. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah. Saya pernah membangun sebuah mushola. Saya dibantu oleh teman-teman lain agama. Teman-teman agama Hindu. Dibantu semen dan lain sebagainya. Saya terima untuk membangun mushola. Juga pernah saya dapat bantuan dari Hindu Dharma, Lombok Timur. Untuk anak yatim berupa beras. Okay? Ada 3 kintal dia serahkan beras waktu itu. Ada 1 kintal untuk PINW Pancor, 1 lagi untuk kami, asuhan keluarga, 1 lagi untuk asuhan keluarga yang lainnya. Dari teman-teman, yaitu dari Hindu Dharma Lombok Timur. Itu kerjasama yang demikian dibolehkan, dibenarkan dalam agama Islam. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berlaku adil pada teman lain agama selama dia tidak musuhi kamu, tidak mengusir kamu dari tanah tumpah darahmu. Jadi dengan lain agama kita saling tolong-menolong dalam hal keduniaan, urusan sosial disilakan. Yang tidak boleh yaitu mencampur aduk agama kita dengan agama lain, keyakinan kita dengan keyakinan lain, itu tidak boleh. Saling tolong-menolong, saling bantu-bantu, itu boleh. Nabi SAW sendiri, sebelum wafatnya beliau meminjam beras gandum pada orang Yahudi. Dengan boraknya itu baju perangnya Nabi SAW. Itu contoh bahwa Nabi selalu baik sama orang-orang lain agama. Itu namanya yaitu uhuwah Islamiyah, uhuwah wataniyah, dan uhuwah persaudaraan sesama keluarga. Baik para pendengar, terima kasih kepada yang bertanya Bu Hajah ini. Hajah dari Setanggor. Terima kasih pada anda. Kita berlanjut. Masih ada waktu. Pak Tuan Guru, moga-moga tetap sehat walafiat. Anda juga. Yang hadir di studio juga. Semuanya sehat walafiat. Pak Tuan Guru juga ada di depan saya. Yang mau saya tanyakan, apakah boleh kita mengqadha solat 3 waktu sekaligus? Misalnya solat subuh, zuhur dan asar diqadha sekaligus, hamba Allah di pengadangan. Harus begitu. Tiba-tiba kita pernah tidak solat 1 hari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita tidak solat. Entah itu karena apa dan karena apa. Maka kita wajib qadha. Fadainullah haqqu an yuqdha. Hutang pada Allah lebih harus cepat diqadha. Kita qadha sekaligus dalam 1 waktu. Umpama kita qadhanya jam 8 pagi, jam 9 pagi, 5 waktu diqadha sekaligus. Subuh dulu, zuhur, asar, maghrib, bisa kita qadha. Ada solat yang belum kita qadha. Kita qadha waktu itu, habiskan qadha. Bagi orang yang umpama meninggalkan solat 1 minggu, tu 1 bulan, dia qadha dulu semuanya. Baru dia perbanyak solat sunat dan seterusnya. Jangan dilalikan qadhanya. Nah qadha itu wajib hukumnya.
Man nama an salatin aw nasiha fansaliha hina yadhkurha. Sebab tiduran daripada solat, lupa solat, wajib dikadoknya kapan dia ingat sadar bahwa dia itu belum solat. Jadi boleh dikadok sekaligus. Jangan subuh dikadok waktu subuh, zuhur nanti dikadok waktu zuhur. Tidak, sekaligus sudah habiskan semuanya. Dalam satu waktu dibolehkan, dibenarkan. Harus begitu memangnya. Karena itu jangan lalikan solat pengadangan. Baik, lanjut. Dari siapa gerangan? Buat Tuan Guru, moga-moga tetap sehat walafiat. Apa mata pencaharian yang paling baik menurut agama Islam? Mohon pencerahannya. Masya Allah. Pengadangan lagi. Nabi SAW pernah tanya, ya Rasulullah, ayul kasbi atyab. Apa usaha yang paling baik ya Rasulullah? Nabi menjawab, amalur rajuli biadi wa kullu bai'in mabrur. Nabi nyebut ada dua. Usaha yang paling baik untuk cari nafkah, cari uang adalah pertama dari hasil tangan sendiri. Pama kita jadi tukang, mungkin kita menjadi petani, mungkin kita menjadi juru tulis, tukang nulis dan sebagainya. Pokoknya dikerjakan oleh tangan kita. Atau kita punya yaitu usaha yaitu di rumah tangga, bikin jajan dan sebagainya, yang dikerjakan oleh tangan. Ada jadi tukang motor, ada tukang radio, ada tukang TV, ada tukang HP, ada tukang perbaiki umpama internet dan sebagainya. Semua itu adalah amalur rajuli biadihi. Yang kedua, kullu bai'in mabrur, bisnis jual beli yang mabrur. Kalau bisnis mabrur berarti ada bisnis yang mardud. Ada. Yaitu jual beli yang unsurnya tipu daya, unsurnya bohong-bohongan dan sebagainya. Jelas itu mardud. Tapi yang mabrur, Nabi mengatakan, yaitu as-sadiqun, tajur saduk mal kiramil bararah yaumil qiyamah. Pedagang yang jujur bersama orang-orang mulia besok hari kiamat. Nabi, Rasul, ulama, waliullah, syuhada dan sebagainya salihin bersamanya nanti dalam surga. Saudagar yang jujur-jujur. Karena itu mari menjadi saudagar jujur. Tidak hanya cari untung banyak-banyak, tapi juga peduli pada mereka-mereka yang tidak mampu membeli karena uangnya sedikit gara-gara dampak virus corona umpamanya. Masya Allah. Ada pernah terjadi, saya pernah baca dalam sebuah kitab. Dulu zaman Nabi SAW, ada seorang laki-laki pingin salaman sama Nabi. Sama dengan kita mau salaman dengan para tuan guru. Ingin salaman dengan tuan guru Bajang. Dengan Maulana Syekh dulu. Kita cium tangan beliau. Demikian pula sahabat ini. Mau salaman dan cium tangan Nabi. Betapa untungnya dapat mencium tangan Nabi SAW yang mulia itu. Tangan yang mulia. Apa yang terjadi? Masya Allah. Gitu dia salaman. Mau cium tangan Nabi. Nabi tarik tangan orang itu. Dan Nabi mencium tangan sahabat tersebut. Kaget tentunya. Kok tangan sahabat itu dicium oleh Nabi. Bukan dia mencium tangan Nabi. Justru Nabi mencium tangan sahabat. Sambil Nabi beri komentar. Inilah tangan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tangannya halus? Kayak tangannya kaum wanita? Tidak. Tangannya kasar kayak parut. Kenapa? Karena dia adalah seorang tukang, mungkin tukang batu, tukang bangunan, tukang kayu dan sebagainya. Hingga tangannya dipakai untuk bekerja sangat kasar sekali. Nabi tahu bahwa ini orang pasti orang rajin bekerja. Nabi tarik tangan orang itu dan Nabi mencium tangannya. Inilah tangan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mari kita menjadi orang rajin bekerja. Allah Ta'ala yuhibbul mu'minal muhtarifa. Allah cinta pada mukmin yang rajin bekerja. Yang genem bekerja, gemat bekerja. Tidak malas-malas bekerja. Pernah juga saya baca dalam satu uraian, satu kitab. Yaitu tentang di saat kanjeng Nabi SAW, yaitu mengerjakan ibadah haji wada. Nabi pernah haji hanya sekali. Pada waktu haji wada, ada seseorang, tentu pasti tidak sengaja, menginjak sandal Nabi atau menginjak ujung jubah Nabi. Sampai Nabi kita hampir saja terjatuh. Sayyidina Umar yang ada dekat Nabi langsung pegang leher sahabat ini. Mana matamu? Kok kamu tidak melihat orang mulia, orang besar di depanmu? Sampai kau menginjak bagian pada yaitu pakaian Nabi atau sandal Nabi. Nabi SAW melarang.
Umar, lepaskan tanganmu. Orang ini lebih mulia daripada kamu, hai Umar. Sayyidina Umar tersentak. Nabi mengatakan, orang yang kau pegang lehernya lebih mulia daripada kamu. Ya Rasulullah, kenapa dia lebih mulia? Apa amalannya lebih mulia? Ya Umar, dia makan hasil keringatnya sendiri, hasil kerjanya sendiri. Nah, dia adalah seorang petani, seorang pekebun. Sedangkan kamu sendiri, ya Umar, makan dari hasil gaji. Gaji dari Baitul Mal. Dia itu makan dari hasil kerja sebagai petani. Kamu makan dari hasil, yaitu Baitul Mal, perbendaharaan negara. Gaji. Sayyidina Umar berhenti, tidak lagi. Itu menunjukkan, yaitu Nabi memberikan motivasi, dorongan pada orang yang senang bekerja jadi petani. Tadi jadi tukang, sekarang jadi petani. Disanjung Nabi dengan sikap Nabi yang demikian tu. Masya Allah. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cara-cara kita mendapatkan rizki yang halal, yang dianjurkan oleh agama kita. Tadi, di musyawarah saya sempat nyampaikan bagaimana cara mendapatkan rizki yang halal. Pertama, usaha. Jadi harus setiap orang Islam berusaha untuk mendapatkan rizki yang halal. Ikhtiar, upaya. Kullun ya'malu ala syakilati. Katakanlah masing-masing bekerja menurut bakatnya, menurut bidangnya, keahliannya masing-masing. Yang bisa ngajar, ya melalui ngajar. Yang bisa jadi pegawai, pegawai. Bisa jadi petani, petani. Dagang, ya dagang. Bisnis, bisnis. Orang yang melalui pariwisata, semuanya berdasarkan bakat masing-masing. Cari rezeki melalui bakat dan kerjaan kita masing-masing. Profesi masing-masing. Yang kedua, yaitu cara mencari rezeki yang halal, banyak silaturahim. Siapa yang rajin silaturahim, murah rezekinya. Nabi mengatakan, man habba yubsata lahu fi rizki wa yunsa'a lahu fi athari falasir rahimah. Siapa yang ingin panjang umurnya, ingin murah rezekinya, rajin-rajin silaturahim, insya-Allah murah rezekinya. Saya buktikan hadis ini. Dan usia saya sudah memasuki 74 tahun, saya buktikan benar. Banyak silaturahim, insya-Allah murah rezeki kita. Dan mudah-mudahan panjang umur kita, sehat walafiat, bisa bertahan sampai umur 74 tahun. Moga-moga berkat doa para pemirsa, para pendengar, saya masih berikan umur oleh Allah Ta'ala untuk dapat ngajar di ma'had dan seterusnya. Amin. Yang ketiga, rezeki akan bertambah apabila kita rajin bersedekah. Mana qasat sadaqatun min mal, akan berkurang harta kita kalau kita suka bersedekah. Itu bukan berkurang, bertambah rezeki kita. Karena setiap kita berbuat kebaikan, Allah akan balasnya minimal 10 kali. Man jabil hasanah falahu asyru amsalihha. Berbuat kebaikan, Tuhan akan balas 10 kali lipat ganda sekurang-kurangnya. Bisa lebih daripada itu. Kemudian perbanyak istighfar. Orang banyak istighfar akan murah rezekinya. Silakan kalau yakin, buktikan. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja min kulli dhaikin makhraja yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang rajin istighfar, banyak istighfar, sama Allah jadikan hatinya tenang. Tidak galau, tidak stres, tidak panik, tidak takut, tidak khawatir. Tidak putus asa, bahkan sampai bunuh diri. Tadi saya baca koran, ada orang bunuh diri di daerah kita. Laki-laki umur 50-an tahun bunuh diri. Masya Allah. Yang kedua, Allah akan berikan jalan keluar dari problem kesulitan hidupnya. 3, Allah memberikan rezeki tidak diduga-duga kalau orang itu rajin istighfar. Mari perbanyak istighfar. Bagi yang sulit rezeki, istighfar. Kemudian banyak berdoa. Berdoa mohon pada Allah dimurahkan rezekinya. Wahab lana ya wahab ilman wa hikmah li rizki razaq kullana musahila. Rizki kita digampangkan oleh Allah SWT. Yang berikutnya, solat jamaah juga mudahkan rizki. Nabi bersabda, man dawam alal jamaah, siapa selalu istiqamah solat jamaah, maka Allah akan cabut daripadanya kesempitan hidup, sulitan hidup, cabut daripadanya kesulitan dapat rizki. Dimudahkan rizkinya oleh Allah, diberkahi rizkinya dan umurnya oleh Allah. Orang rajin berjamaah. Mari kita perbanyak solat jamaah. Kemudian solat duha. Selalu solat duha. Nabi bersabda, man hafadha ala syuf'ati duha. Siapa selalu melihara solat duha 2 rakaat, apalagi 4, apalagi
sampai 10, 12, okay? Maka Allah Ta'ala akan berikan rahmat, ampunan padanya, juga tambah rezeki sesuai dengan doa solat duha. Kemudian perbanyak dan selalu baca surah Waqiah tiap malam. Man qara surat al-Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Siapa selalu dan selalu membaca surah Waqiah setiap malam, okay? Maka dia tidak akan ditimpa oleh kemiskinan, kemelaratan selama-lamanya. Masya Allah, surah Waqiah. Za waqa'atil waqiah. Okay? Murah rezeki, tidak akan ditimpa oleh kemelaratan seumur-umurnya. Para tulab, talibat, coba amalkan hadis Nabi ni Kiki. Selalu baca Waqiah tiap malam di samping Yasin mungkin. Maka insyaAllah murah rezeki kalian. Okay? Kemudian doa waktu sujud. Ada doa yang dianjurkan Nabi baca waktu sujud. Hutangmu laksana gunung. Tuhan nolong kamu membayarnya. Apa itu doanya? Allah makpini bihalalika an haramik. Wagnini bifadlika amman siwak. Itu dia. Okay? Maka akan murahkan rezekinya oleh Allah dan akan bayar hutang-hutangnya yang numpuk. Okay? Dan doa untuk orang tua. Jangan sampai tidak mendoakan orang tua tiap selesai solat atau dalam sujud terakhir. Nabi mengatakan, man taraka du'a lil walidain yang qati minhu rizqu. Siapa-siapa yang tidak suka mendoakan orang tuanya, maka pasti limit sempit sedikit, putus keran rezekinya. Kenapa? Tak pernah mendoakan orang tuanya. Banyak doa orang tua, baik masih hidup, sudah meninggal dunia, pasti orang dimurahkan Allah rezekinya. Amin. Allahumma amin. Itu dia kelebihannya. Kemudian berbakti kepada orang tua. Barakatul rizki fi birril walidain. Barakah rizki apabila kita selalu bakti pada orang tua. Bakti pada orang tua menyebabkan rizki kita barokah, rizki kita menjadi barokah. Silakan bakti pada orang tua. Kemudian takwa juga. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, takut pada Allah, maka Allah Taala memberikan jalan keluar dari segala problema, kesulitan hidup, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Nah, inilah juga akan mudahkan rezeki. Terakhir saya sebutkan, bagi kita menjadi murah rezeki, apa yang harus kita jauhi, iaitu jauhi dosa. Wa innar rajula la yuhramu rizqu bidzambi sibuhu. Sungguh seorang disempitkan, disulitkan rezekinya oleh Allah karena banyak dosa. Maka kalau ada yang merasa sempit rezekinya, susah rezekinya, mikir, introspeksi diri. Jangan kita ini tu banyak berbuat dosa dan kesalahan hingga Allah persempit, persulit rezeki kita dalam kehidupan kita. Karena banyak dosa, rezekinya susah payah. Mari perbanyak beristighfar, mohon ampun pada Allah, perbanyak amal soleh, jangan berbuat dosa dan kesalahan. InsyaAllah rezeki kita diperbanyak oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Hamba Allah pengadangan. Baik. Berikutnya, siapa? Buat tuan guru yang dirahmati Allah, apa benar bagi orang yang mengqadha solatnya selama 20 tahun tidak pernah solat, tidak diterima oleh Allah qadhanya itu, kecuali diganti oleh banyak istighfar dan perbanyak solat sunat. Hajjah Rosyidah, lendang bilu padang panjang. Masya Allah. Siapa-siapa meninggalkan solat, sengaja tidak sengaja, wajib diqadha. Bukan hanya harus banyak solat sunat. Pertama dia harus taubat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai meninggalkan solat. Yang kedua, yaitu dia wajib qadha solat yang 20 tahun itu. Jangan dulu sibukkan dengan amalan-amalan sunat. Selesaikan dulu qadhanya. Kemudian silakan setelah itu perbanyak solat sunat juga bagus. Perbanyak istighfar juga tinggi, tapi mengqadha tetap wajib hukumnya. Karena itu adalah amalan wajib. Wadainullah haqqa yuqda. Hutang pada Allah lebih pantas untuk segera dilunasi, yaitu mengqadha solat yang kita tinggalkan baik sengaja maupun tidak sengaja karena lupa dan sebagainya karena ketiduran. Wajib segera diqadha, di samping perbanyak solat sunat. Bagi orang yang mungkin pernah meninggalkan solat dan tidak tahu berapa solat ditinggalkannya, dia sudah qadha tapi tidak tahu berapa jumlahnya, maka perbanyak solat sunat. Besok solat sunat kita itu akan menggantikan kedudukan solat padu.
Allah perintah malaikat, hai malaikat, coba lihat solat hambaku. Apa sempurna apa tidak? Ya Allah, solatnya compang-camping, bolong-bolong ya Allah. Coba lihat, apakah hambaku pernah solat sunat? Pernah ya Allah, jadikan solat sunat sebagai penampel, sebagai penutup daripada compang-camping, bolong-bolong solat padunya. Itu juga puasa. Coba lihat puasa hambaku. Apakah puasanya sempurna? Tidak ya Allah, puasanya yaitu kurek-kurek. Robek-robek, jelek-jelek. Tidak sempurna puasanya. Coba lihat. Mungkin hambaku pernah puasa sunat. Jadikanlah puasa sunat sebaik penampal, penutup kekurangan puasa padunya. Coba lihat zakat hambaku. Apakah sempurna zakatnya? Tidak ya Allah. Si banyak kurangan zakatnya. Coba lihat. Pernah tidak hambaku ini bersedekah? Ya Allah, pernah dia sedekah. Jadikan sedekahnya jadi penutup kekurangan zakat yang pernah dia tinggalkan. Itulah pentingnya amalan sunat kan itu. Jangan meremehkan amalan-amalan sunat. Nah, berfungsi menutupi kurangan amalan padu kita nanti di akhirat. Amin. Allahumma amin. Demikian lendang bilu. Jadi, qadak dulu. Baru perbanyak solat sunat. Di samping taubat dulu Ibu Hajah. Taubat dulu, baru qada, baru perbanyak solat sunat, istighfar, dan seterusnya. Makasih. Masya Allah. Ini gengnya, grupnya Ibu Ariful Adi, Ibu Hajah Rosidah. Lanjut. Semoga mami Tuhan tetap sehat panjang umur, murah rezekinya, amin. Anda juga. Dalam lindungan Allah, moga-moga. Mi Tuhan bilang, mengatakan, mati tenggelam di setrum listrik, ditimpa bangunan, melahirkan, tabrakan, mati tabrakan, semua ini dinamakan mati syahid. Mati syahid. Kan ini? Betul para pendengar. Masuk mati syahid. Syahid itu ada 3. Syahid dunia akhirat, yang mati dalam medan perang. Syahid akhirat, orang yang sedang berbuat kebaikan meninggal dunia. Dia syahid dunia, orang pergi perang tapi tujuannya hanya untuk keuntungan dunia. What disebut pahlawan, kusuma bangsa, dapat nanti honor, dapat gaji, penghasilan. Nah, orang seperti itu niatnya pergi perang. Kalau dia mati dalam medan perang, dia mati syahid dunia doang. Nah, sekarang yang banyak mati syahid akhirat. Mohon maaf, minum dulu. Yang ditanya oleh Ibu Ariful ini, yaitu apakah tiap orang yang mati syahid itu bebas dari azab kubur? Insya Allah. Orang mati syahid bebas dari azab kubur. Ada 6 macam atau 7 macam akan diperoleh oleh orang yang mati syahid. Yang pertama, diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, dia akan melihat tempatnya dalam surga. Itu orang mati syahid. Dia akan bebas dari azab dalam kubur. Bebas di azab kubur kena mati syahid. Aman daripada rasa takut nanti di akhirat waktu dibangkitkan. Dihiasi dengan hiasan iman. Manisnya iman, halawatul iman, lazzatul ibadah. Kemudian dia besok di akhirat kawin dengan bidadari. Kalau laki-laki, bidadara. Kalau yang perempuan. Jadi tidak ada nanti orang tidak kawin di dalam syurga. Semuanya dapat jodoh. Yang laki dapat bidadari, yang perempuan dapat bidadara. Kemudian akan memberikan syafaat orang mati syahid pada 70 kerabatnya. Yang mana disebut mati syahid akhirat. Tadi syahid dunia akhirat yang mati di medan perang. Kalau mereka meninggal, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikapani, kecuali dengan pakaian dia bawa itu. Kemudian tidak perlu disolatkan, hanya wajib dimakamkan. Kenapa? Semua itu jadi saksinya di hadapan Allah Ta'ala bahwa dia mati syahid membela agama Allah. Termasuk mati syahid akhirat sekarang. Ini wajib dimandikan, wajib dikapani, wajib disolatkan, wajib dikuburkan. Yaitu yang pertama, orang yang mati di akhir hidupnya mengucap kalimah La ilaha illallah, mati. Maka akhiru kalami Allah dakhulal jannah. Siapa akhir ucapannya sebelum mati la ilaha illallah, dia dijamin masuk syurga, mati syahid. Kemudian orang mati syahid, apabila orang yang meninggal itu berkeringat keningnya,
al-mu'minu bi'araqil jabin. Orang mati syahid, orang mukmin adalah apabila berkeringat keningnya, peluhnya, membasahi wajahnya. Itu sekarat orang mukmin mati syahid akhirat. Kemudian mati hari Jumat. Man mata yaumal Jum'ah ay lailatal Jum'ah wa syahid. Mati hari Jumat, malam Jumat, matinya mati syahid. Dan tiang penghusami mati hari Jumat, malam Jumat. Tapi nanti mudah-mudahan tinggal berapa tahun lagi. Penghusami yang mau duluan silakan, saya belakangan, tak apa-apa. Masya Allah. Kemudian orang yang mati pada saat dia keluar pergi perang. Belum perang sudah meninggal dunia. Kemudian orang meninggal dunia karena penyakit taun atau corona. Ada yang tanyakan, gimana orang mati karena corona? Dokter-dokter merawat pasien, tahunya dia meninggal. Para perawat merawat pasien, dia meninggal dunia lebih dahulu. Pasiennya sembuh, tapi dia meninggal. Dokter spesialis, dokter umum, perawat-perawat, bidan-bidan, meninggal dunia duluan. Yang dirawatnya sehat, dia sendiri meninggal. Matinya mati syahid insyaAllah. Kemudian orang yang yaitu penyakit perut, bengkak perutnya, leper. Al-batnu syahadah. Orang yang mati karena bengkak perutnya, matinya mati syahid. Tadi taun, kolera. Sekarang ini bengkak perut, mati syahid. Kemudian orang al-gharaku. Orang yang mati karena tenggelam, hanyut di laut, di sungai. Matinya mati syahid. Kemudian orang yang mati tertimpa bangunan karena gempa. Bangunan rumahnya roboh. Kemudian dia tertimpa, mati syahid. Orang yang mati karena kebakar. Orang mati karena kebakar. Atau karena kesetrum listrik. Mati syahid. Ibu Ariful. Orang meninggal dunia dalam keadaan nipas. Dalam melahirkan. Nipas. Meninggal dia. Orang yang TBC. Meninggal dunia karena TBC. Mati syahid. Asilu syahadatul lil mu'min. Penyakit TBC menyebabkan orang mukmin itu mati syahid. Tapi tidak mau kita mati TBC. Tak usah deh. Kemudian orang mati yaitu man kutila duna nafsi, orang mati membela dirinya. Ada orang membunuhnya, dia melawan, dia meninggal, maka dia mati syahid. Yang bunuh mati syahid. Man kutila duna malihi, siapa mati membela hartanya, datang maling, merampok sampingnya. Kemudian dia bela dirinya, bela hartanya, mati dia oleh perampok itu. Dia mati syahid. Kalau perampoknya mati kesyahid, mati konyol. Kemudian termasuk juga mati syahid, orang satu hari bersedekah. Hari itu meninggal dunia. Umpama ibu haja, sedekah hari itu, takdir Allah. Meninggal dunia hari itu, mati syahid. Orang puasa sunat satu hari. Apalagi puasa padu. Meninggal dunia hari itu, mati syahid. Orang sholat jamaah hari itu, mati. Hari itu, mati syahid. Orang mengajar hari itu, meninggal dunia, matinya mati syahid. Orang pergi untuk ilmu, mati. Pada saat dia hari itu nutut ilmu. Nabi bersabda tentang kemuliaan orang mati nutut ilmu. Man ja'ahu ajalu wa huwa yatlubul ilma laqi Allah wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyin illa darajatun nubuwah. Siapa yang menuntut ilmu karena Allah, dia mati dalam keadaan tuntut ilmu, dia akan ketemu dengan Allah, dia akan bisa jumpa dengan Allah. Dan nanti tempatnya dalam syurga setingkat di bawah tempat Nabi dan Rasul. Berjumpa Allah sama Rasul dalam syurga orang mati menuntut ilmu. Umpama tulab tolibat, tapi mudah-mudahan semuanya panjang umur. Apalagi yang meninggal dunia karena ngajarkan ilmu. Nabi bersabda, Inna Allah wa malaikatahu ahla samawati wal ard hatta al-huta fil bihar wa namlah fi juriha salluna ala muallimin nasil khaira. Sungguhnya di sini Allah memberikan rahmat kepada orang ajarkan ilmu. Punya malaikat mintakan ampun bagi orang ajar ilmu. Ikan-ikan yang ada di laut, di air tawar, air laut, semuanya beristighfar untuk orang ajar ilmu. Semut-semut yang ada di lubangnya, semuanya beristighfar, mohonkan ampun bagi orang ajarkan ilmunya. Mungkin sampai lu ngebrek yang ada di dalam lumpur tanah, semuanya istighfar, mohonkan ampun bagi orang ngajarkan ilmunya, para tuan guru, para masyayikh, para ustaz-ustaz, yang mengajarkan ilmunya, seperti itu yang akan dialaminya. Masya Allah, semuanya mohonkan ampun pada Allah. Insya Allah, istighfarnya malaikat kabul.
Simparnya ikan, sampai pada cumi-cumi, ubur-ubur, simpar semuanya. Tu orang ajarkan ilmu, insya-Allah kabul. Okay? Maka orang yang alim, ajarkan ilmunya, semua makhluk Tuhan mintakan dia ampun pada Allah. InsyaAllah jadi kabul. Okay? Kemudian berikutnya, okay? Iaitu orang-orang yang hamil, meninggal dunia dalam keadaan hamil. Okay? Atau melahirkan, dia termasuk mati syahid. Ada lagi, orang disengat oleh binatang berbisa, gigit ular, disengat oleh terleduk. Okay? Maka dia termasuk mati syahid. Kalau karena itu dia mati. Orang yang mazlum, dianiaya juga termasuk orang yang mati syahid. Banyak sekali kalau gitu. Hampir 20-an orang termasuk mati syahid. Ibu Ariful, mudah-mudahan kita termasuk yang mati syahid. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan. Jadi tadi orang mati syahid bebas di azab kubur. Itu yang kita kejar betul, Ibu Ariful. Okay? Baik. Kita lanjut sedikit lagi. Buat Tuan Guru yang dirahmati Allah, apa keutamaan solat di awal waktu? Tuan Guru mohon pencerahan dari Hajjah Rashidah. Para pendengar yang dirahmati Allah, Nabi bersabda, awalul waqti ridwanullah. Solat awal waktu kita dapat ridha Allah. Ridha Allah ini yang paling tinggi. Paling tinggi karunia Allah pada kita adalah kita dapatkan ridha daripadanya. Satu rahmatullah. Tengah waktu kita dapat rahmat dari Allah. Wa akhirul waktu. Kita solat akhir waktu. Apullah. Maaf dari Allah. Salah tapi dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Nabi tanya sahabat, maukah kalian tahu ciri-ciri orang munafik? Mau ya Rasulullah, apa tanda orang munafik? Selalu solat akhir waktu. Terutama solat asar. Selalu solat asar akhir waktu. Itu tanda orang munafik. Apalagi sudah habis waktu. Akhir waktu saja sudah munafik. Apalagi lewat waktunya. Itu dia, karena itu jangan kita solat akhir waktu. Tengah waktu paling kurang. Mungkin karena sibukan dan sebagainya. Tapi usahakan awal waktu. Nabi tanya, ya Rasulullah, ayul amali habbu ilallah. Apa amalan paling cintai Allah ya Rasulullah? As-salatu fi awwali waqtiha. Salat awal waktu. Nah itu apa ya Rasulullah? Birrul walidain, bakti pada kedua orang tua. 3 apa ya Rasulullah? Al-jihad fi sabilillah, berjuang demi untuk agama Allah. Kali lain Nabi tanya tentang amalan paling utama. Maka Nabi mengatakan afdalul a'mali ala dunia salasa. Amalan paling utama di atas dunia ada 3. Pertama, talabul ilmi, nuntut ilmu. Yang kedua, yaitu al-jihad fisabilillah, berjuang demi untuk agama Allah. Seperti amar ma'ruf nahi mungkar, dirikan pendidikan dan sebagainya, madrasah. Kemudian yang ketiga, talabul halali, mencari rizki yang halal. Itu perbuatan paling mulia nomor 3. Bahkan talabul halali wajibun, cari rizki yang halal itu adalah wajib hukumnya. Maka kalau ada orang laki-laki tidak mencarikan nafkah bagi keluarganya, dosa. Kafa bil mar'i isman an yudayya ma yaqutu, berdosa seorang laki-laki yang tidak mencarikan nafkah bagi keluarganya. Berdosa laki-laki yang nganggur, tak mau mencarikan nafkah bagi keluarganya, dosa hukumnya. Masya Allah. Nauzubillah min dari itu, mohon kepada Allah dan benar Allah berikan kita jalan cari rizki yang halal. Amin. Demikian kepada Hajjah. Itu dia awal waktu. Baik. Lanjut. Dari siapa? Ya. Apa keutamaan orang selalu memperbanyak ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai ratusan kali, bahkan sampai 1000-an kali. Pak Tuan Guru. Kembali hajah. Para pendengar, kan Nabi nyuruh kita, Allah nyuruh kita banyak zikir pada Allah. Afdalul zikri la ilaha illallah. Perbanyak kalimah la Allah dan istighfar. Karena syaitan kalah oleh kalimah la Allah dan istighfar. Maka Allah mengatakan wadzakirin Allah katsiran wadzakirat addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Laki-laki yang banyak zikir pada Allah dan perempuan yang banyak zikir pada Allah,
Allah siapkan ampunan dan balasan besar, iaitu syurga. Mau syurga, mau ampunan, banyak zikir pada Allah. Tahlil 1000 kali bagus, 2000 kali bagus. Yang penting tidak sampai meninggalkan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban kita yang lainnya. Jadidu imanakum bila ilallah. Perbarui iman kalian dengan banyak-banyak mengucap kalimah La ilaha illallah. Hadis yang lain mengatakan La ilaha illallah itu tidak ada yang bisa mengalahkan pahalanya. Tidak ada yang mengalahkan pahala membaca La ilaha illallah. Kerana itu adalah afdalu zikri, zikir yang paling utama. Bagus, silakan. Saya tidak sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Terima kasih Hajah. Dan masih ada kita jawab ni. Ya. Dari siapa? Ni tuan guru yang dirahmati Allah. Betul ke kalau kita mengkhususkan untuk mengorbankan orang tua atau suami yang sudah meninggal dunia, maka tidak boleh, tidak diterima Allah Ta'ala. Masya Allah. Ibu Arifun. Maknanya kita bersedekah. Untuk korban bagi suami, bagi ibu, bagi bapa kita, bagi keluarga kita. Tidak nyampe, tidak boleh. Insya Allah. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menyuruh kita supaya kita bersedekah untuk keluarga sudah meninggal dunia. Ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Hai Ali, sedekahlah kamu untuk keluargamu sudah meninggal dunia. Karena Allah perintah malaikat buat pahalanya. Diberikan kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Senangnya mereka dibuatkan pahala sedekah oleh keluarganya, oleh malaikat. Yang dikirim oleh keluarga masih hidup, lebih senang daripada apa yang pernah dialami dulu di dunia. Paling senang dulu di dunia, di pengantin baru bisa jadi. Lebih senang dari itu, dikirimkan pahala sedekah oleh keluarga yang masih hidup. Itu dia. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang orang sedekah untuk keluarga yang sudah meninggal, orang mengerjakan ibadah haji untuk orang meninggal, puasa untuk orang sudah meninggal dunia, solat untuk orang sudah meninggal dunia, bacaan Quran untuk orang sudah meninggal dunia. Bacaan Quran umpama. Sina Umar bin Khattab pernah berpesan, berwasiat, nanti kalau aku mati tolong bacakan di atas kuburku surah Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah. Maka para sahabat mengamalkannya. Ada seorang imam Ibnu Hanbal, Ahmad bin Hanbal, pernah mengatakan tidak sampai pada bacaan Quran pada orang. Setelah dijelaskan tentang hadis ini, maka beliau tarik pendapat mengatakan tidak sampai pada Quran. Bacaan Quran pada orang sudah meninggal dunia. Sampai akhirnya begitu. Demikian Ibu Hajah. Mari kita sedekah, apapun kebaikan boleh kita lakukan. Bacaan Quran, solat sunat, puasa sunat dan sebagainya. Sampai pada ibadah umrah, haji dan lain-lain, dan niatkan pahalanya untuk keluarga yang sudah meninggal, maka sampai pahalanya. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat manfaatnya nanti. Kita meninggal, keluarga kita, sedekahkan kita, bacakan kita Al-Quran dan lain ibadah, diniatkan untuk kita, nyampe pahalanya pada kita dalam kubur. Moga-moga amin. Allahumma amin. Ya. Jadi silakan ngorban untuk Nabi keluarga sudah meninggal dunia. Saya juga insya-Allah ngorban untuk ibu bapa yang sudah meninggal dunia. Dan untuk isteri yang sudah meninggal dunia. Silakan. Baik, makasih. Ada lagi? Masih? Ya. Dah cukup lama kita 21 jam lebih. Bagaimana hukumnya jika suami, Masya-Allah. Mohon maaf tanyanya begitu. Apa hukumnya jika suami memegang vagina kita tapi tidak berhubungan? Tidak berhubungan intim. Apakah kita wajib mandi atau tidak? Masya Allah. Penanya dari Suralaga. Masya Allah. Tidak berhubungan. Hanya dipegang. Kalau dengan dipegang itu menyebabkan keluar mani, ya wajib mandinya. Tapi kalau enggak, ya enggak. Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi tergantung keluar mani atau tidak. Tapi kalau berhubungan, tidak keluar mani atau keluar mani, tetap wajib mandi. Tapi kalau hanya pakai tangan, keluar mani wajib. Itu namanya onani, masturbasi. Istimna bahasa Arabnya. Keluarkan mani dengan tangan. Baik mani sendiri atau maluan dia atau maluan istrinya. Tapi kalau enggak, maka tidak sampai wajib mandi kerana tidak keluar mani. Demikian jawabannya. Masya Allah. Suralaga.
Baik, nggih. Ya. Lanjut. Ada lagi, nggih. Ya. Apa hukumnya kalau teman sudah kasih barang tapi diungkit-ungkit dan digosip-gosipin sama banyak orang kalau dia kasih sama kita tidak ikhlas? Allah menyatakan dalam Al-Quran, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu dengan manni, diungkit-ungkit, wal adha, nyakitin orang yang Nabi dikasih sedekah. Batal pahala sedekahnya, hilang pahala sedekahnya, jadi dapat pahala, justru dapat dosa. Kenapa? Karena dia ungkit-ungkit, dia nyakitin orang yang dikasih sedekah. Batal pahalanya, hilang pahalanya, justru berganti dengan dosa. Lebih baik tak usah sedekah daripada diungkit-ungkit, sebut-sebut, diucap-ucap dan disakitin orang yang dikasih sedekah. Coba aku tidak kasih kamu uang, matamu kelaparan katanya. Nah, ini berarti membatalkan pahala sedekah kita. Tidak boleh demikian itu. Kan itu maka sedekah itu harus ikhlas. Maka yang dapat payung Allah besok hari kemudian, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Seorang bersedekah dengan ikhlas hati, disembunyikan. Tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu. Gitu. Berapa sedekah dari tangan kanannya. Sedekah seperti ini, sedekah yang ikhlas, maka insyaAllah itu menyebabkan orangnya dapat payungnya Allah Ta'ala di pada mahsyar yang maha panas itu nanti. Moga-moga kita masuk yang memperolehnya. Amin. Allahumma amin. Para pendengar ini, Masya Allah, sudah cukup lama rasanya kita, okay? Ya, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah dapat yang sampaikan untuk malam niki, para pendengar maupun para pemirsa, penonton ya, pemirsa, okay? Yang menyaksikan acara kita ini, baik yang ada di luar negeri maupun dalam negeri maupun ya sekitaran Pulau Lombok, Pulau Sumbawa dan sebagainya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada waktunya nanti. Di HP saya masih ada pertanyaan sekitar 7 SMS belum kejawab. InsyaAllah kita jawab pada malam berikutnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, berikan kita kesehatan, keafiatan dan menghilangkan corona dari negeri kita. Amin. Allahumma amin. Kita ucapkan wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi la sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi